Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Kita akan mulai webinar kali ini ya, teman-teman semua. Selamat datang di Next Gen Talent Hub. Oke, di sini sudah ada narasumber kita yang sudah hadir. Mungkin dari teman-teman siap Recording in dimulai progress. ya. Nah, sudah dimulai juga recordingnya. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai di Next Gen Talent Hub Innovate, Create, Inspire, di mana kita menyediakan webinar yang cukup bermanfaat dan selalu memberikan insight yang sangat menarik. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan mulai dengan menjelaskan dulu siapa nih penyelenggara dari webinar kali ini. Yang pertama, eh, kita akan memperkenalkan Freshman Indonesia, yaitu Consultant Management yang fokus pada Performance and Talent Management, di mana kita sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2016, di mana dulu awalnya dari Singapura ya teman-teman, kemudian karena banyak klien kita yang kita layani untuk pengembangan baik dari SDM-nya dan juga sistem pengembangannya, makanya kita hadir di Indonesia. Nah, Freshman Indonesia memiliki 5 bisnis unit, di mana nanti teman-teman mungkin di perusahaan masing-masing ada kebutuhan yang relate gitu ya. Pertama ada Next Gen Talent Hub, kita kustomisasi training di mana kita mengadakan baik itu training in-house ataupun publik, dan hari ini juga webinar kali ini termasuk dari programnya Next Gen Talent Hub. Kemudian kita ada juga digital content dan learning tools, di mana mungkin teman-teman ada kebutuhan untuk membuat animasi atau mungkin infografis atau mungkin pengembangan dari konten-konten di e-learning, silahkan nanti bisa berdiskusi dengan kita. Kita juga ada program Acceleration and Low Code Development. Nah, ini cukup banyak request di pertengahan tahun ini, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang ingin karyawannya mahir untuk analytical thinking, terutama berbasis data gitu ya, teman-teman. Jadi, banyak yang melatih bagaimana training data analis kepada karyawan-karyawannya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ikut juga, join kita, ada eventnya di bulan Mei ini dan juga Juni. Nah, mungkin nanti ada workshopnya, silahkan pantau terus Instagram kita. Kemudian juga kita ada CSR, Partnership dan Social Impact Program, yang mungkin teman-teman NGO nih kita bantu juga untuk bagaimana programnya bisa relate dan sesuai dengan apa namanya juga berimpact gitu ya. Jadi bagaimana program-program NGO itu bisa berimpact. Nah, kita membantu bagian tersebut, di mana itu masuk ke dalam kategori CSR, Partnership dan Social Impact Program. Consulting Services, di mana ini adalah program yang reguler kita laksanakan, bagaimana membantu perusahaan-perusahaan untuk growth dengan mengimprove karyawannya dari internal gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar Fundamental of Facilitating Learning Experience, di mana akan diisi oleh kakak kita, Berlian Syarafina Larasati, yang sudah hadir. Halo, Mbak Laras. Halo Mas Imam. Oke, sudah ready ya? Iya dong, ready. Oke, habis ini akan aku lempar ke Kak Laras. Silahkan nanti diterima dan dilanjutkan untuk menyampaikan materi-materi yang insightful. Namun sebelum itu aku kasih informasi dulu. Nah, ini tadi kelewat. Jadi teman-teman semua yang ingin mendapatkan informasi reguler, kita ada grup WhatsApp yang free. Sementara ini masih free ya teman-teman semua. Jadi nanti kita akan buat berbayar. Jadi mumpung masih free, silahkan ajak teman-temannya untuk join. Karena akan mendapatkan konten-konten premium yang nanti akan kita share. Nah, mungkin itu Kak Laras, silahkan untuk menyampaikan informasi atau materinya. Oke, thank you Mas Imam. Halo teman-teman semua, selamat sore. Salam kenal, saya Laras. Saya diminta untuk sharing gitu ya ke teman-teman sekalian gitu terkait dengan facilitated learning experience. Saya share screen deh biar kita sama-sama bisa ngeliat visualnya seperti apa. Layarnya udah terlihat belum? Sudah? Oke. Nah, jadi kita hari ini akan banyak em, pengen sih diskusi gitu ya teman-teman. Jadi em, kita menyiapkan beberapa insights gitu dari pengalaman kita bekerja dengan berbagai klien. Terus bagaimana sih ternyata learning experience yang mereka sukai gitu ya berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman kita kemarin memfasilitasi pembelajaran mau itu sinkronus, asinkronus dengan berbagai macam strategi gitu dan ternyata
ada di benang merahnya bahwa um, pembelajaran yang disukai itu malah pembelajaran yang nah itu jawabannya apa kita lihat di akhir gitu ya. Tapi intinya hari ini pengennya banyak diskusi, pengen sharing gitu ya. Kira-kira insights dari kita apa dan mungkin ada tambahan juga dari teman-teman gitu. Feel free disampaikan saja. Oke, jadi kita kan banyak ngomong atau diskusi tentang em, hal-hal fundamental terkait dengan facilitated learning experience. Bagaimana sih menjadi fasilitator yang bisa membuat pembelajaran tuh menjadi engaging gitu. Nah, kata orang em, tak kenal maka kata sayang. Jadi ini saya perkenalan, nama saya Laras. Saya sudah di freshman kayak 3 tahun menuju 4 tahun. Em, ada beberapa proyek yang memang sudah pernah saya pegang gitu ya bersama dengan Fresh Minds, dengan klien-klien yang beragam juga. Lalu pernah mengikuti sertifikasi eh, Human Resource Professional atau CHRP, itu dan beberapa sertifikasi lainnya. Oke. Nah, jadi ini ada 3 outline gitu yang akan kita bahas hari ini, yaitu creating effective learning experience, terus bagaimana sih cara kita memfasilitasi learning experience, dan terakhir yaitu mengoptimize learning experience dari peserta gitu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu meng-create effective learning experience. Jadi, sebelum kita meng-create, kita perlu tahu dulu sebenarnya learning experience itu apa sih. Nah, jadi ada ada 3 learning teori. Salah satunya itu tentang cognitivism. Jadi di paradigma cognitivism ini percaya bahwa pikiran kita tuh seperti komputer. Jadi ada CPU gitu dalam kepala kita yang mana itu menjadi prosesor untuk mengolah informasi gitu ya. Jadi paradigma ini fokus pada bagaimana sih kita menerima informasi, informasi itu diterima, dikelola, terus disimpan dan dimunculkan dari pikiran gitu. Nah, karena paradigmanya berangkat dari pandangan ini, otomatis berarti em, kita sebagai learning designer melihat bahwa learner atau pembelajar ini belajar melalui mental processing. Jadi harus ada aktivitas berpikir gitu yang dilalui gitu. Nah, nggak hanya itu, pembelajaran juga harus selalu menjaga atensi peserta, karena kalau kita nggak attention juga, nggak ngasih atensi, apa yang harusnya masuk di kepala itu akan lewat dengan mudah gitu kan. Nah, gimana caranya kita meretain atensi peserta itu disertai dengan repetisi, proses review, terus diberikan visualisasi yang menarik, mind mapping, dan berbagai macam bentuk lainnya. Nah, tadi kan disampaikan bahwa kognitivism itu melihat bagaimana informasi itu diambil dan diletakkan di kepala gitu ya. Nah, ada satu teori yang namanya Human Information Processing. Bagan ini menggambarkan bagaimana sih, kurang lebih menggambarkan dengan sederhana bagaimana cara otak kita bekerja gitu. Nah, di sini tuh ada 3 bagian, yaitu perceptual encoding, central processing, sama responding. Jadi, perceptual encoding itu adalah proses di mana kita menerima stimulus, kita mempersif itu, kita mendikut message-nya, lalu selanjutnya akan diproses secara sadar di bagian working memory. Jadi working memory itu adalah rumah em, dari proses conscious atau proses sadar seperti perencanaan, pemahaman, pengambilan keputusan, visualisasi, latihan, pemecahan masalah. Jadi saat kita bekerja lagi mau menghasilkan sesuatu, sebenarnya yang bekerja itu adalah working memory. Nah, saat kita bekerja, em, memproses suatu informasi, kadang di kepala tuh tahu kan, jadi kayak, oh ini informasi penting nih, harus saya ingat karena akan saya pakai kemudian hari di pekerjaan gitu. Nah, saat kita melihat bahwa ada highlight informasi penting, dan kita tahu bahwa itu harus saya ingat, informasi itu akan ditaruh di long term memory, yaitu bagian dari kepala yang mana bisa emang tempat untuk meletakkan informasi-informasi yang dirasa perlu disimpan karena suatu saat akan di-recall lagi gitu. Jadi itu ada 3 bagian penting gitu ya, yaitu short term sensory store yang mana tuh sifatnya hanya permukaan, jadi hanya mendikot persepsi, mendikot message sehingga terbentuk persepsi. Setelah ada persepsi itu nanti akan masuk ke working memory yang mana itu akan informasi itu akan
di-decide gitu sama kepala kita, ini akan digunakan nggak ya untuk pekerjaan, mana yang perlu taruh sementara, mana yang perlu ditaruh untuk jangka panjang gitu ya. Baru nanti yang jangka panjang tadi ditaruh di long term memory. Nah, ini adalah bagian sederhananya gitu ya, bahwa tadi ada 3 tempat ya, sensory memory, working memory, long term memory. Jadi stimulus masuk, ada informasi masuk, akan di-decode, masuk ke sensory memory, lalu ada attention yang masuk, apakah informasi ini penting? Itu akan diolah sama working memory. Kalau penting, berarti akan masuk ke long term memory. Kalau kurang penting atau dirasa kayaknya ini hanya dipakai minggu ini deh, kemungkinan untuk dilupakan itu banyak, gitu. Jadi, dan kalau kita nggak make informasi itu nggak ada proses repetisi, nggak ada proses rehearsal gitu dalam kepala, itu akan sangat mudah untuk dilupakan juga. Forgotten, apa ya, kemungkinan untuk dilupakan sangat besar, gitu. Nah, di sini di sensory memory sama working memory itu ada panah merah ke bawah, tulisannya forgotten. Itu menunjukkan bahwa memang informasi-informasi yang masuk ke dalam sensory memory dan working memory jika tidak di-rehearse atau tidak ulang gitu ya secara sadar, itu akan rentan untuk dilupakan, gitu. Jadi memang, proses belajar itu penting. Belajar itu prosesnya ada di mana sih? Ada di working memory saat kita berusaha untuk terus mengingat kembali apa yang pernah kita pelajarin, dan informasi itu tetap kita jaga agar tetap ada di long term memory, itu adalah proses belajar. Nah, tadi disampaikan bahwa ada panah warna merah itu ya, yang forgotten itu. Saya yakin bukan yakin, tapi memang semua manusia itu pasti pernah lupa gitu. Dan memang itu cara otak bekerja gitu ya, untuk menjaga storage-nya biar informasi yang penting tuh selalu ada space gitu buat informasi itu ditaruh. Jadi ada informasi baru yang mana itu sifatnya fresh dan emang dibutuhkan, itu ada space-nya untuk ditampung dengan cara melupakan memori-memori yang memang sudah lama dan sudah tidak pernah di-recall dan memang sudah tidak relevan untuk digunakan gitu. Makanya ada Ebbinghaus forgetting curve ini. Jadi kurva ini menceritakan bahwa saat kita belajar sesuatu, kita menerima informasi sesuatu, kalau di-review cuma sekali, itu retention rate itu cuma 50%. Habis itu lupa. Habis itu kayak, ya udah lupa aja gitu, nggak ada kalau nggak pernah dilatih itu akan hilang gitu lama-lama. Kalau di-maintain, ada second review, third review, fourth review, fifth review, apa yang pernah kita pelajarin itu akan tetap ada di kepala kita, gitu. Jadi itulah, si forgetting curve ini menunjukkan bahwa memang penting untuk terus melatih kepala kita untuk, menjaga apa yang pernah kita pelajari itu tetap ada di working memory tadi, tetap ada di long term memory tadi. Itu yang disebut dengan learning curve. Jadi every review slows and forgetting curves, creating permanent knowledge. Jadi setiap udah mau lupa, diingat lagi, dipanggil lagi, gimana caranya baca lagi gitu. Jadi harus memang ada beberapa proses review yang berkali-kali dilakukan untuk mencegah lupa itu. Nah, gimana sih cara mengatasi forgetting curve ini? Ada berbagai macam strategi, kayak misalnya assignment after learning, terus learning on demand, terus ada learning in flow of work, terus ada problem-based learning. Jadi ada studi kasus gitu yang dikasih, terus kita belajar untuk solve itu termasuk problem-based learning, terus reinforcement learning snack, dan diskusi dalam grup itu juga banyak disukai gitu. Oke, nah jadi gimana sih, tadi kan kita udah tahu ya gimana proses di kepala itu terjadi gitu ya, dalam sisi kognitif gitu. Nah, tapi satu sisi belajar tuh kan proses yang belum tentu disukai sama banyak orang dan ada banyak bentuk juga cara belajar gitu ya. Gimana sih sebenarnya di antara banyak bentuk belajar itu mana sih yang paling efektif gitu? Nah, ditanya paling efektif yang mana itu sebenarnya nggak ada jawaban yang mutlak gitu karena tergantung dengan apa yang mau kita pelajari, learning objektifnya apa yang mau kita sasar. Nah, berdasarkan dengan itu juga, apalagi di tempat bekerja, ada beberapa tipe pembelajaran gitu dan development yang dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu model 70-20-10. Saya yakin teman-teman ini pasti udah familiar juga gitu ya.
Jadi 10% itu learning event yang mana itu pembelajaran formal. Contohnya kayak workshop, webinar, S2, terus ada e-learning, m-learning, terus pokoknya memang proses belajar yang memang dirancang, ada silabusnya, ada kurikulumnya. Terus kita belajar gitu secara formalnya. Itu masuk ke content learning. Nah, yang 20% itu proporsinya adalah contact learning, yang mana kita belajar dari orang lain. Contohnya coaching, mentoring, terus dari proses coaching dan mentoring itu kita dapat feedback dari atasan, dari mentor, dari coach gitu ya. Jadi kita tahu, oh ternyata saat saya salah mengambil keputusan A gitu, misalnya harusnya kemarin saya em, dengan memilih tisu A ternyata bisa lebih efisien. Cost-nya bisa berkurang sebanyak 20% misalnya dibandingkan saya beli tisu B. Nah, saya tahu ini karena saya mendapatkan feedback dari, atasan yang mana ternyata pernah punya pengalaman serupa gitu. Itu tuh adalah proses pembelajaran yang mana bisa kita dapatkan dari contact learning gitu. Terus ada communities of practice, misalnya ada komunitas, dengan interest belajar yang sama, terus saling berbagi gitu ya, misalnya berkaitan dengan apa ya, misalnya berkaitan dengan, tren bisnis gitu, saling sharing, "Eh, sekarang apa sih yang lagi in di Jakarta?" Gitu ya. "Oh, kalau di Jakarta lagi in, tentang matcha," misalnya. "Kalau di Bandung apa?" "Oh, kalau di Bandung masih yang in masih kopi sih, karena orang-orangnya masih suka ngopi," gitu misalnya. Itu bagaimana cara membaca, apa, kebiasaan marketnya, terus bagaimana pergerakan market yang terjadi, itu tuh adalah salah satu bentuk belajar dari contact learning. Lalu ada user, ada subject matter networks, itu misalnya kayak ada, komunitas gitu ya yang memang punya interest yang sama. Maksudnya ada, komunitas yang memang memiliki keahlian di bidang itu gitu ya. Terus mereka memang secara sadar membentuk suatu komunitas untuk networking gitu ya. Itu masuk ke subject matter networks. Tuh, sama ada user generated platforms itu juga masuk ke sini. Nah, terus kalau 70% itu apa sih? 70% itu adalah proses pembelajaran yang kita lakukan, yang kita dapatkan saat kita memang ada di pekerjaan gitu ya, action learning dan problem solving. Misalnya, saya dapat project assignment, saya di-assign ke suatu project yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, tapi satu sisi saya juga harus reporting, apa sih, learning points yang bisa saya dapatkan dari project itu gitu. Apakah saya berhasil mencapai goals-nya atau tidak, bisa memenuhi guidelines yang harus diikuti atau tidak gitu. Atau penempatan itu juga bisa masuk ke dalam proses, context learning. Secondments, job rotations itu juga masuk kategori learning from experience atau context learning. Jadi itu ya bentuknya. Dan ternyata bagaimana sih yang paling efektif gitu untuk di tempat kerja. Nah, berdasarkan proporsi ini sebenarnya yang lebih efektif itu yang 70% karena, mmm 70% ya yaitu yang konteks learning karena kalau di konteks learning kita tahu kira-kira model apa yang bisa kita pakai, kita tahu kira-kira based on teori mana yang ideal untuk dipakai, tapi nggak hanya sekedar tahu, kita akan berpikir gimana caranya kita mengadopsi best practice ini ke dalam pekerjaan saya yang saya lakukan sehari-hari. Jadi ada proses sintesis gitu ya, apa yang udah kita pelajari ke pekerjaan sehari-hari. Itu yang dianggap, efektif gitu, pembelajaran yang dianggap efektif di korporasi. Yaitu tentang, metode pembelajarannya, gimana sih tipe-tipe belajarnya. Nah, sekarang kita coba lihat, kita udah tahu, mmm, tipe-tipe pembelajaran itu ada seperti apa, tadi 70, 20, 10. Nah, sekarang kita harus tahu juga, siapa sih learner-nya, siapa sih, mmm, orang yang kita ajak belajar bersama gitu ya. Nah, untuk tahu, mereka karakteristiknya seperti apa, kita perlu lihat demografis dari peserta pembelajarannya. Nah, kalau di sini kita lihat dari tipe generasinya. Jadi generasinya ada tradisionalis, boomers, ada Gen X, millennials, dan Gen Z gitu. Terus di sini udah ada tahunnya juga. Nah, karakteristiknya pun beda-beda. Tradisionalis itu sifatnya sangat lumayan kaku gitu ya, hierarkis, sangat loyal terhadap organisasi, dia bisa sampai puluhan tahun di organisasi yang sama. Terus motivasinya tuh didasarkan pada finansial dan keamanan. Jadi harus
eee, financially, apa ya, safety gitu, nggak hanya financial tapi juga kesejahteraan tuh juga harus safety. Itu tradisionalis yang mana lahir di sekitar tahun 1928 sampai 1945. Nah, di bawahnya lagi yaitu boomers dari 1946 sampai 64, itu sifatnya sudah lebih, udah sedikit bergeser. Mereka idealis, udah ada muncul-muncul unsur kompetitifnya, dan selalu merasa ingin meraih sesuatu. Jadi accomplishment itu penting buat bagi mereka. Nah, terus ada Generation X. Generation X itu mandiri, mereka berani, take actions gitu ya, misalnya merasa kayak, "Ini kayaknya nggak beres deh, harus dibenerin," gitu. Gen X itu akan langsung take actions dan fokus pada komunitas. Maksudnya mereka menyukai crowds, mereka menyukai kolaborasi gitu Gen X. Nah, millennials mereka tuh sangat percaya diri, cenderung menyukai hal yang, apa ya, yang taktis gitu ya, karena ada unsur-unsur tidak sabarnya, terus memiliki kesadaran sosial, fokus pada keluarga dan fasih sama teknologi. Karena pas mereka masuk ke workforce pun itu sudah ada teknologi-teknologi itu udah mulai canggih gitu ya. Nah, yang terakhir itu Gen X, yaitu dari tahun 97 sampai 2012. Mereka ini yang paling tech savvy gitu ya, mereka digital native karena emang dari mereka kecil itu sosmed sudah ada, mereka belajar itu di sekolah pun udah menggunakan laptop, sudah sangat familiar gitu ya dengan teknologi gitu. Dari SD pun sudah mungkin udah punya handphone gitu untuk komunikasi, berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Jadi mereka sangat digital native, terus multitasker karena udah biasa juga dengan adanya teknologi juga ya, itu membentuk cara berpikir yang bisa doing the different task in the same time, itu sangat memungkinkan. Terus cenderung mudah bosan karena ya tadi ya, suka multitask gitu kan, otomatis kayak bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama, begitu harus mengerjakan satu kerjaan dengan waktu yang, cukup lama misalnya, dia akan berpikir bahwa, "Aduh sebenarnya dengan waktu 1 jam ini biasanya saya bisa ngerjain 5, tapi sekarang saya dipaksa ngerjain satu buang-buang waktu," gitu. Jadi ada apa ya, perasaan bosan itu bisa sangat sangat bisa muncul. Terus cenderung menyukai keunikan diri gitu, karena menurut mereka tuh personal branding itu penting, who am I itu penting, dan menyukai hal-hal yang praktis, yaitu karena, tumbuh di waktu di mana teknologi memang membantu informasi itu mudah didapatkan gitu ya. Nah, ternyata karakteristik ini mempengaruhi gaya belajar mereka. Saya pengen denger dong dari teman-teman gitu, menurut teman-teman kayak gimana sih karakteristik gaya gaya belajar dari tradisionalis dulu deh, kira-kira gaya belajarnya seperti apa? Ada yang mau volunteer untuk open mic? Atau di kolom chat juga boleh. Ada? Kayaknya masih malu-malu ya. Nah, jadi gini, kalau di tradisionalis itu orangnya tradisional, sangat tradisional. Terus perputaran, apa ya, penyampaian informasi itu sifat satu arah. Mereka cenderung menyukai membaca materi secara mandiri, terus, merasa terbiasa dengan cara belajar yang lama, yaitu pemberian PR gitu ya, dibawa ke rumah. Nah, kalau boomers, mereka itu, mmm, suka kerja kelompok, masih tradisional juga ya cara kerjanya, expert driven itu artinya, eee, seorang expert untuk menyampaikan informasi itu penting gitu ya, itu matters buat mereka, dan self driven karena mereka ada unsur kompetitif tadi itu ya. Jadi, eee, belajar itu menurut belajar itu muncul karena dorongan diri. Nah, kalau Gen X itu mereka menyukai kerjasama tim, kolaborasi, diskusi dengan rekanan gitu ya di tempat kerjanya. Itu karakteristik Gen X. Kalau milenial itu, konteks dan pemaknaan itu penting buat mereka. Pembelajaran tuh harus menyenangkan dan ada proses mencari ataupun eksplorasi. Itu adalah, gaya belajar yang disukai oleh millennials. Nah, kalau Gen Z ini nggak jauh-jauh dari teknologi. Jadi menurut mereka pembelajaran yang melibatkan teknologi, visual, terus mengasah pikiran kritis, mmm, kolaboratif, terus bisa berkreasi,
Terus pembelajarannya itu sifatnya nggak hanya apa ya, nggak hanya theoretical gitu ya, tapi bisa aplikatif juga itu masuk ke dalam karakteristik atau gaya belajar Gen Z gitu. Oke, ini ada beberapa nih masuk jawaban dari Mas Yanda, kolaboratif dan eksplor Kak, dari Mas Adam. Milenial bisa beradaptasi pada generasi sebelumnya dan setelahnya karena lahir sebelum era digital dan masih bisa beradaptasi dengan era digital sebelumnya. Ya, tuh bener banget sih Mas Adam. Jadi milenial itu memang jembatan ya antara generasi X yang mana mereka kayak em, mereka tumbuh besar tuh tidak tidak seperti Gen Z yang dari kecil udah ada teknologi gitu ya. Jadi millennials ini yang mengajarkan, mengenalkan Gen X terkait dengan software, terkait dengan internet dan lain-lain. Sedangkan dia juga yang banyak belajar dari Gen Z juga yang berusaha untuk memahami apa sih sekarang yang lagi in gitu, yang lagi banyak digunakan oleh Gen Z gitu ya. Karena kan sekarang workforce lalu market tuh juga udah banyak Gen Z yang megang gitu kan. Oke, itu terkait dengan multi generational workforce. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui siapa sih peserta pembelajaran kita, apakah dia boomers, millennials, Gen Z, karakteristiknya seperti apa, karena itu pengaruh dengan gaya belajarnya. Bayangin nih kalau misalnya Gen Z peserta pembelajaran, tapi ternyata penyampaiannya itu tradisionalis, yang mana kita ngasih PR ke dia. Dia pasti merasa nggak engage dengan pembelajarannya karena merasa kayak kayak sekolah kayak sekolah balik ke SD gitu, dikasihin sama gurunya eh, tugas dibawa pulang gitu ya. Sebenarnya sense tidak engage itu sih yang mau kita hindarin gitu. Makanya muncul pertanyaan, kenapa sih, bagaimana cara kita memfasilitasi pembelajaran yang efektif? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan tadi, kita masuk ke bagian facilitating learning experience. Nah, jadi em, learning itu ada dua tipe ya, ada yang non-active learning sama ada yang active learning. Kalau non-active learning itu cara lama. Jadi pesertanya cenderung pasif, pengajarnya yang mendominasi kegiatan dengan ceramah, membaca teks, terus nonton presentasi gitu ya, tanpa banyak interaksi. Jadi sifatnya lebih one way gitu dibanding two ways. Terus biasanya apa yang disampaikan itu sudah memang terstruktur gitu ya, emang udah well design, udah ada kurikulumnya gitu. Jadi tidak bersifat learner centric gitu. Nah, terus fasilitator tuh sifatnya menjadi pemeran utama gitu untuk menyampaikan informasi dan mengevaluasi pemahaman audiens. Jadi sifatnya memang semua kendalinya itu ada di fasilitator. Beda dengan active learning. Kalau active learning ini peserta aktif terlibat, terus pengajar itu mendorong peserta untuk mendominasi kegiatan proaktif dengan cara misalnya mereka mencari informasi, bertanya, terus melakukan diskusi dengan peers-nya. Terus active learning itu juga sifatnya mendorong pemikiran kritis dan kreativitas audiens dengan memberikan mereka kebebasan untuk menjelajahi gagasan dan konsep secara mandiri gitu. Jadi kita berikan gitu ya konsep besarnya, terus kira-kira apa sih yang mereka belum mengerti, bagian mana gitu ya. Itu adalah titik atau bagian di mana mereka bisa melakukan eksplorasi sendiri gitu. Nah, lalu ada lebih interaktif dengan pengajar dan berperan sebagai fasilitator pembelajaran daripada pengajar yang memberikan informasi secara langsung. Jadi memang aktivitas pembelajarannya itu didesain untuk memberikan kesempatan peserta untuk berdiskusi dengan teman-teman lainnya, terus banyak bertanya juga dengan fasilitatornya, em, biar em, karena peserta pembelajaran tuh pasti punya pandangan yang berbeda juga ya antar satu sama lain gitu. Dengan kita memfasilitasi pembelajaran, otomatis antar peserta pun sebenarnya masih bisa sharing pengalaman mereka atau pandangan mereka satu sama lain gitu. Jadi yang menjadi sumber informasi itu bukan fasilitatornya, tapi anggota eh, anggota yang ikut belajar di situ. Gitu. Jadi informasinya itu lebih rich dibandingkan dengan em, informasi atau kelas yang disampaikan secara non-active learning.
Itu perbedaan dari non-active learning dengan active learning. Nah, kesimpulannya apa sih sebenarnya active learning? Jadi, active learning itu adalah metode atau strategi belajar yang melibatkan peserta secara langsung untuk berinteraksi, terus menelisik dan menyelesaikan masalah dan menyimpulkan pemahaman mereka. Itu adalah active learning. Jadi, sifatnya learner centric ya. Kita melihat apa sih kebutuhan kebutuhan peserta pembelajarannya. Misalnya saya pengen bisa paham tentang cara menumbuhkan strategic thinking gitu. Nah, sifatnya bukan bukan fasilitator yang ngasih tahu kamu harus melakukan A, B, C. Tapi fasilitatornya akan memberikan alat bantu untuk brainstorming, berdiskusi bersama-sama. Ayo, menurut kamu gimana cara kita menumbuhkan strategic thinking? Jadi teman-teman akan banyak berdiskusi satu sama lain, bercerita satu sama lain. Nanti fasilitatornya itu yang akan mengarahkan sebenarnya yang tepat yang mana, yang kurang tepat yang mana. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari active learning. Nah, apa keuntungan dari active learning? Jadi, dengan adanya active learning itu dapat meningkatkan engagement peserta karena semua peserta itu memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan mereka, terus mendorong peserta juga untuk menerapkan pembelajaran pada masalah dan konteks yang berbeda, terus menumbuhkan pemahaman bukan hanya menghafal, dan memberikan peserta lebih banyak otonomi atas pembelajaran mereka sehingga memberikan banyak keleluasaan. Jadi, itu adalah benefit dari active learning. Nah, jadi kalau di recap gitu ya, memang pasif itu cenderung pembelajarannya mandiri dilakukan oleh pesertanya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama mandiri, tapi aktivitasnya berbeda. Kalau pasif itu lebih banyak mendengar, membaca, melihat, menonton. Sedangkan kalau aktif itu lebih banyak mengamati, terus melibatkan proses berpikir, terus speak up juga gitu ya, sharing dengan orang lain bagaimana pendapat mereka. Terus jika ada suatu hal yang tidak mereka mengerti, mereka akan bertanya. Dan saat mereka sudah paham dengan materinya, mereka akan berusaha untuk menuangkan apa yang sudah mereka pahami menjadi suatu kegiatan untuk menjadi suatu output gitu ya, melakukan sesuatu dengan cara melakukan sesuatu. Itu adalah kegiatan yang dilakukan, perbedaan dari kegiatan yang dilakukan dari passive learning dengan active learning. Nah, kalau kita lihat nih, sebenarnya kegiatan-kegiatan tadi itu bisa dibagi menjadi yang berbentuk self learning atau facilitated learning. Kalau kita lihat ya, misalnya aktivitas peserta yang pasif itu mendengar, membaca, melihat, menonton itu self learning-nya bisa berbentuk audio, podcast, artikel, buku. Kalau melihat dan menonton itu bentuknya video. Kalau facilitated learning, yang mana tuh berarti ada fasilitatornya, itu kalau mendengar cenderung kayak mendengarkan paparan, terus membaca itu melihat slide yang ditampilkan oleh fasilitatornya. Melihat itu berarti melihat apa yang didemonstrasikan atau contoh yang diberikan oleh fasilitatornya. Menonton itu berarti apa role play yang dilakukan oleh fasilitator dengan co-fasilnya atau simulasi yang dilakukan di kelas gitu ya. Itu jadi sifatnya hanya observing, hanya melihat saja. Nah, sedangkan kalau kalau yang active learning itu cenderung ke mengamati, berpikir, berpendapat, bertanya. Caranya dengan seperti apa sih self learning dan facilitated learning itu mirip-mirip. Mengamati contohnya mencari apa sih perbedaan dan kesalahan dari konsep A gitu ya. Apa kekeliruan yang terjadi dari kasus ini misalnya. Terus berpikir, diberikan studi kasus. Terus mereka harus menjawab pertanyaan dari studi kasus itu. Mereka akan berpikir dan berpendapat kan satu sama lain antar peserta. Bertanya, saat mereka mendapat kesulitan, mereka nggak tahu gimana cara nge-solve studi kasus ini, karena informasi yang nggak lengkap, mereka akan bertanya kepada temannya, rekannya, atau misalnya mentok-mentok nih udah nggak ketemu way out-nya apa, akhirnya bertanya dengan fasilitatornya seperti itu. Nah, lalu melakukan itu kalau di self learning bisa jadi melakukan tugas atau latihan yang memang ada di LMS gitu misalnya. Kalau di facilitated learning itu melakukan tugas atau latihan atau simulasi role play yang memang di dalam kelas.
Itu bentuk-bentuk aktivitas yang bisa dilakukan di perbedaannya gitu ya antara self learning dan facilitated learning em, dengan POV pembelajaran aktif ataupun non aktif. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tiga sisi, yaitu dari strategi pembelajaran, waktu pembelajaran, dan jarak gitu ya, space. Nah, strategi itu punya dua sumbu. Jadi ada sumbu pemaparan, exposition, artinya apakah informasi disampaikan secara eksplisit atau tidak. Terus ada discovery. Mungkin informasi tidak disampaikan secara eksplisit, memang tidak disampaikan secara eksplisit biar maksudnya peserta itu berpikir untuk ini tuh maksudnya apa sih gitu, mencari maknanya, mencari keterkaitannya gitu. Itu proses discovery. Itu dari sisi strategi. Dari sisi time, apakah asinkronus atau sinkronus? Kalau asinkronus misalnya nih suatu perusahaan dia tersebar di seluruh Indonesia. Terus di setiap provinsi itu ada peserta yang emang harus belajar, ada peserta yang emang harus belajar, em, tapi nggak memungkinkan untuk kumpul di satu tempat. Otomatis kan harus belajar lewat LMS gitu kan contohnya. Berarti itu dilakukan secara asinkronus gitu. Nah, tapi kalau misalnya peserta pembelajarannya ada di satu kota dan memungkinkan untuk dilakukan di satu ruangan misalnya, berarti bisa dilakukan secara sinkronus. Nah, space itu juga on-site learning, itu artinya trainer dan learner itu di lokasi yang sama. Distance learning artinya trainer dan learner itu ada di lokasi yang berbeda. Oke, nah itu kalau kita tuh ada tiga aspek yang mana kalau kita jadikan sumbu kuadran itu jadi seperti ini kuadrannya kurang lebih. Nah, yang on-site learning dan sinkronus itu menjadi satu sumbu yaitu sinkronus dan asinkronus itu dilebur gitu ya. Nah, di sini ada 4 sumbu. Kita lihat. Nah, kalau di kuadran satu itu bentuk aktivitasnya seperti reading contohnya. Kalau di kuadran 2 itu ada lecture, demonstration, simulation. Di kuadran 3 contohnya ada assignment. Kuadran 4 itu contohnya ada diskusi, studi kasus, dan role play. Nah, sekarang itu kan tadi salah satu contoh besarannya gitu ya, umumnya seperti ini. Nah, kalau dipecah lagi, kira-kira aktivitas apa sih yang bisa dilakukan di setiap kuadran? Ada yang kebayang nggak? Kira-kira apakah misalnya FGD itu masuk ke mana? Apa kuadran 3 kah? Kuadran 4 kah? Atau misalnya nonton video, itu apakah masuk di kuadran 1, 2, 3, 4? Teman-teman, kalau ada pendapat, silakan. Jadi memang setiap kuadran itu turunan aktivitasnya berbeda ya. Ada yang em, ya karena sumbunya pun berbeda gitu ya. Kalau bisa kita lihat di kuadran satu ini berarti informasinya terekspos secara jelas, dia sifatnya eksplisit gitu ya. Tapi tidak dilakukan dalam waktu yang sama. Itu contoh aktivitasnya adalah baca buku, terus menonton video yang memang di-provide gitu ya sama sama fasilitator, lalu audio clips, podcast, job aids, itu ada salah satu contohnya. Nah, kalau di kuadran 2 artinya informasinya tidak disampaikan secara eksplisit. Disampaikan secara eksplisit, tapi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya live demo, lalu ada tables, terus ada treasure hunt, ada games, real examples, itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau di kuadran 3, berarti ada proses discovery yang dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya assignment, terus ada OJT, terus ada aktivitas yang memang dilakukan secara berkolaborasi, terus ada community of practice, itu juga masuk ke dalam kuadran 3. Nah, kalau di kuadran 4, itu bentuknya story sharing, case study, brainstorming, mentoring, role play. Jadi ada proses kita mendiscover sesuatu, mencari tahu ini maksudnya apa sih? Ceritanya, case study-nya adalah em, toko kopi di Jakarta misalnya lagi banyak yang tutup. Nah, kira-kira salahnya di mana sih? Apakah karena
daya belinya yang turun atau memang misalnya kopinya, distribusinya lagi nggak bagus gitu. Nah, ada proses analisisnya kan, mencari why-nya apa, itu adalah proses discovery, tapi dilakukan secara bersamaan, dengan rekanan lainnya atau, mmm, dengan rekanan lainnya atau dengan proses kita, dengan metode pembelajaran yang lain, itu termasuk ke dalam kuadran 4. Oke. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk, mmm, metode belajarnya gitu. Nah, sebagai fasilitator, gimana sih cara kita memprovide, eee, pembelajaran yang engaging gitu ya. Jadi ada model namanya TSAD. Jadi di sini, aktivitas untuk memfasilitasi pembelajaran itu bisa kita, eee, bisa kita provide gitu dengan mengikuti, guideline ini gitu ya, dengan mengikuti model ini. TSAD itu artinya tell, show, ask, do. Tell itu artinya fasilitator menyampaikan materi kepada peserta, peserta menyimak materinya, setelah materinya sudah selesai disampaikan, nanti fasilitator akan menunjukkan atau mendemonstrasikan pembelajarannya. Misalnya gimana sih cara memasak, mie goreng misalnya. Awalnya dikasih tahu bahwa kamu harus menyiapkan bumbu A, B, C, D, E, lalu cara masaknya kira-kira apa yang dimasukin duluan, apakah nyalain kompor duluan atau ngambil airnya duluan gitu. Itu yang disampaikan. Show itu dia sambil mendemonstrasikan, jadi nanti ada steps-steps yang bisa dilihat oleh peserta, lalu, fasilitator bertanya kepada peserta terkait dengan materi, sehingga, mmm, sehingga peserta memiliki kesempatan untuk mensintesis informasi yang tadi sudah disampaikan oleh fasilitator di tahap tell dan show, gitu. Jadi misalnya, mmm, saya tadi udah menyampaikan bahwa setelah masukin bawang, kita masukin, kecap, gitu ya. Nah, nanti setelah saya demonstrasikan, saya tanya kembali, mana yang duluan dimasukkan, apakah bawang atau kecap? Nah, itu adalah proses di mana kita ngetes gitu ya, apakah informasi memang udah diterima secara baik oleh peserta atau tidak. Itu ada di tahap ask. Nah, tahap terakhir yaitu do. Kita akan meminta fasilitator akan meminta peserta untuk melakukan sebuah aktivitas, diskusi, latihan, role play, atau bentuk lainnya, sehingga peserta bisa merasakan sendiri, apa yang tadi sudah dipelajari, itu bisa langsung diimplementasikan oleh peserta. Nah, proses demonstrasi ini penting agar, mmm, apa yang sudah kita pelajari itu tidak hanya ada di tahap understanding gitu, tapi bisa sampai di tahap, implementasi. Nah, bahan ajar yang sesuai, terkait dengan active learning itu kalau mengamati tadi itu ya, aktivitas mengamati misalnya bahan ajarnya berarti lembar observasi, terus berpikir, berpendapat, dan bertanya itu, studi kasus. Jadi ada contoh, lalu masalahnya apa, terus kalau aktivitasnya berlatih itu contohnya ada instruksi simulasi, atau role play, terus ada studi kasus, lalu ada juga, tugas atau soal latihan. Nah, di pengalaman kami memang ada beberapa, materi pembelajaran utamanya soft skill gitu ya, yang mana tuh sebenarnya lebih lebih cocok menggunakan metode misalnya role play gitu, karena memang harus dilatih. Misalnya, waktu itu objektif pembelajarannya adalah membentuk komunikasi yang efektif. Nah, gimana sih cara kita bisa melatih komunikasi efektif itu? Berarti kan dia harus tahu dia mau menyampaikan apa, kepada siapa, dan bagaimana cara menyampaikannya, gitu. Nah, kalau kita cuman cukup tahu aja secara teori, nggak ada kesempatan untuk melatih, ya belum tentu itu bisa akan diimplementasikan di tempat kerjanya. Jadi harus ada role play-nya. Akhirnya waktu itu kami, membuat game card gitu ya, yang mana game card-nya isinya adalah role-role dari apakah ada manajersnya atau ada officersnya dari divisi yang berbeda-beda, terus objektif komunikasinya apa, lalu, eee, bagaimana mereka menyampaikannya, itu ditaruh di game card-nya, terus game card-nya akan dibagikan ke peserta, nantinya peserta akan melakukan instruksi komunikasi yang disampaikan di game card itu. Nah, ternyata dengan cara seperti itu,
membuat pembelajaran menjadi lebih lebih kena di peserta karena mereka punya kesempatan untuk mendemonstrasikan cara berkomunikasi yang efektif tadi, tapi at the same time itu dengan cara yang menyenangkan gitu, yang membuat mereka em, apa ya, menyenangkan karena mereka sambil berinteraksi dengan teman lainnya gitu. Itu sih yang ternyata role play, terus studi kasus, terus adanya tugas itu tuh dianggap lebih lebih efektif gitu ya. Di beberapa materi itu lebih efektif karena butuhnya adanya ada kebutuhan untuk dilatih gitu. Tidak hanya di tahap, tidak hanya ada di level kita cukup untuk paham saja gitu. Tapi itu semua kembali lagi ke objektif pembelajarannya. Kita perlu melihat lagi learning objectives-nya apa, kompetensi yang perlu disasar dari pelatihan itu apa. Oke, nah lanjut. Ini ada um, 9 events dari Gagnes. Jadi dia bilang bahwa um, ada 9 tahapan yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai fasilitator gitu. Yang pertama, gain the attentions of the learners. Jadi kita membuat peserta tertarik dan siap belajar. Biasanya kalau pagi-pagi nih kita ketemu sama peserta, mereka masih eh, pagi-pagi masih seger sih. Jangan jangan pagi-pagi. Misalnya siang nih, udah habis makan siang, makan bakso sama nasi misalnya, udah kenyang kan, agak-agak ngantuk. Nah, gimana cara kita nge-grab attention mereka biar siap belajar lagi? Akhirnya diadakan ice breaking gitu. Ice breaking yang dimana melibatkan tubuh mereka untuk bergerak, melibatkan mereka meminta untuk mereka berinteraksi dengan teman lainnya, itu bisa membantu mereka em, apa ya, terbentuk lagi attention-nya gitu, sehingga nantinya bisa lebih siap untuk belajar. Nah, setelah peserta, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Jadi mereka tahu goals-nya apa. Dengan saya mengikuti pembelajaran ini, harapannya saya bisa punya pemahaman tentang A, B, C, D, E gitu. Itu akan membantu mereka bisa lebih engage gitu dengan proses belajarnya. Nah, selanjutnya stimulate recall of prior learning. Jadi menggunakan pengetahuan atau pengalaman peserta sebagai jembatan masuk ke materi. Jadi dibuka dengan pertanyaan menurut Bapak Ibu, apa apa pandangan Bapak Ibu terhadap fenomena ini gitu ya. Jadi em, mereka akan sharing dulu menurut mereka apa, baru nanti kita buka dengan materinya. Kita hubungkan materinya dengan pandangan mereka. Jika ada yang dirasa ternyata ini sangat relate gitu, berarti em, kita bisa mengeksplorasi apa yang tadi disampaikan oleh peserta dikaitkan dengan materinya gitu. Tapi jika seandainya ada beberapa kekeliruan gitu, itu juga adalah momen untuk kita bisa meluruskan kembali gitu ya, sehingga apa yang tadi disampaikan di kelas itu bisa lebih clear gitu ya, karena sudah diklarify. Nah, lalu provide learning guidance, yaitu berikan alat bantu untuk memahami materi. Jadi alat bantu tuh bisa macam-macam bentuknya, bisa berbentuk kanvas untuk diskusi, bisa berbentuk kanvas pun bisa ada yang bentuknya fisik atau digital, terus bisa misalnya Lego gitu ya, untuk sebagai salah satu tools yang fun, yang menyenangkan, karena jarang digunakan gitu ya. Tapi satu sisi bisa dipakai untuk memvisualisasikan apa yang memvisualisasikan atau mensimbolize gitu apa yang sedang kita pelajarkan gitu. Itu juga bisa. Terus em, alat bantu lain, e-book tuh juga termasuk ke dalam apa, alat bantu. LMS itu juga masuk ke alat bantu. Tapi kalau di kelas ya biasanya tidak akan ada yang buka LMS sih. Jadi intinya em, harus ada beberapa guidance atau alat bantu yang memang digunakan untuk mempermudah peserta untuk belajar gitu. Sesimpel misalnya kayak notes itu juga tersedia tuh adalah alat bantu mereka untuk menuangkan apa yang sudah mereka pahami gitu ya, dituangkan di dalam bentuk tulisan sehingga nanti lebih mudah juga bagi mereka untuk merecall apa yang sudah mereka pelajari gitu. Nah, lalu ada elicit performance atau practice, memberikan latihan. Nah, itu salah satu momen juga tadi ya kita setelah mereka mendapatkan ilmunya, kira-kira bagaimana sih
cara kita mengimplementasikannya, gimana cara kita menuangkan kembali dalam bahasa kita. Itu akan membantu meletakkan informasi-informasi dari working memories tadi ke long term memories. Kalau kita kembali ke HIP tadi ya. Nah, terus provide feedback. Nah, seandainya tadi udah latihan nih, latihannya antar kelompok, nanti fasilitator akan masuk ngelihat apa sih progres yang sudah dibuat, terus bagaimana insights yang didapat oleh kelompok itu. Jika misalnya ada beberapa insights yang belum berhasil di-grab oleh peserta, bisa disampaikan oleh fasilitatornya. Nah, setelah selesai proses pembelajarannya akan ada assess performance, yaitu post-test, untuk menguji seberapa paham sih mereka dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, terakhir yaitu enhance retention and transfer to the job. Jadi kita dorong mereka untuk menerapkan apa yang sudah mereka pelajari tadi di kelas ke pekerjaan sehari-hari. Karena at the end, di korporasi kita belajar memang untuk mendukung proses kerja gitu in daily activities gitu ya. Nggak bukan untuk kita belajar terus habis itu setelah selesai belajar kita lupakan gitu ya, hanya untuk menggugurkan misalnya kewajiban gitu ya. Harapannya kan bukan itu, tapi memang dengan saya belajar ini, misalnya aktivitas saya membuat neraca keuangan biasanya 2 jam, setelah saya belajar bisa jadi 1,5 jam gitu. Itu kan harapannya ada progres yang muncul gitu ya dari pekerjaan yang saya kerjakan sehari-hari gitu. Jadi memang harus, didorong peserta ini untuk bisa menerapkan hasil belajarnya sehingga, mmm, hasil pembelajarannya terlihat. Itu adalah, 9 events yang disampaikan oleh Agnes. Nah, tadi kita udah tahu gimana sih, cara kita memahami siapa yang menjadi learner-nya, terus metode apa yang bisa kita gunakan, lalu bagaimana cara kita memfasilitasi, eee, learning-nya gitu ya kepada peserta. Nah, sekarang kita udah tahu caranya, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengoptimize apa yang bisa disampaikan gitu ya. Jadi ada beberapa cara dan nah mungkin nanti cara yang akan disampaikan satu aja sih. Kalau mau ya satu aja karena satu itu pun, sebenarnya masih bisa dielaborasi menjadi lebih kaya lagi gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cara itu, perlu juga kita tahu bahwa, mmm, nggak semua orang tuh suka belajar. Ha Belajar itu adalah kadang menjadi momok karena menurut mereka kayak, apa ya, ya it's not my thing gitu ya. Tapi sebenarnya sense urgency untuk belajar itu bisa dibangun gitu. Nah, kenapa mereka belum tahu kenapa belajar ini penting, mungkin karena memang mereka belum tahu apa apa keuntungannya buat mereka. Saat mereka bertanya, "What is it for me?" Mereka nggak punya jawabannya gitu. Nah, untuk bisa tahu itu perlu untuk bisa memunculkan sense urgency untuk belajar itu, perlu kita pahami bahwa setiap orang tuh memiliki drive yang berbeda-beda gitu. Ada yang drive-nya dalam bekerja itu untuk, otonomi gitu ya, kontrol merasa bahwa, saya itu bekerja karena menyukai keleluasaan saya untuk menerapkan metode kerja yang menurut saya efektif gitu, itu autonomi. Competence itu saat mereka mampu Eee, merasa mampu untuk mengerjakan pekerjaan itu, sehingga, muncul kesadaran untuk terus belajar, untuk terus memperkaya diri biar bisa, eee, me me-level up gitu ya, level pekerjaannya. Nah, ada yang mereka bekerja atau belajar memang untuk relasi gitu, untuk terhubung dengan orang lain, untuk, networking gitu, ada juga yang seperti itu. Nah, ada yang mereka punya cuma salah satunya, ada yang mereka punya ketiganya, ada yang mereka punya keduanya gitu. Nah, tapi kalau seandainya cara-cara belajar orang yang autonomi, competence dan relatedness itu juga berbeda-beda gitu ya. Jadi, perlu kita lihat juga siapa sih sebenarnya di antara satu kelas ini mayoritas, pembelajarnya itu karakternya lebih ke mana? Apakah relatedness? Kalau relatedness berarti harus banyak proses diskusinya gitu. Kalau competence berarti harus banyak proses di mana mereka,
merasa ter-challenge dari sisi problem solving-nya. Karena saat mereka bisa menyelesaikan masalahnya, berarti mereka merasa bahwa, "Oh, saya punya kemampuannya dan tinggal diasah aja kemampuannya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini." Gitu. Atau misalnya autonomi, mereka menyukai keleluasaan untuk menyelesaikan masalah untuk melakukan sesuatu dengan cara mereka. Mungkin mengeksplorasi ide dengan melakukan eksplorasi ide menggunakan design thinking, itu salah satu contohnya gitu. Jadi perlu dilihat gitu sih kayak, mmm, peserta ini dominannya kemana sih gitu. Apakah mereka competence, apa lebih ke relasi, atau ke autonomi. Nah, ternyata SDT ini adalah konsep yang, digunakan di gamifikasi. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita orang untuk tetap suka belajar, gitu. Nah, kalau misal kita main PUBG atau kita main Mobile Legends gitu ya, kan ada unsur-unsur di mana kita tuh ada momen di mana kita merasa addicted dengan game itu kan. Merasa kayak masih penasaran nih karena saya dari tadi kalah terus gitu. Kalau saya nggak main ini nanti akan ada punishment yang akan saya terima gitu. Misalnya item-item saya, XP saya akan berkurang atau misalnya skin saya akan hilang gitu dalam waktu tertentu. Sedangkan satu sisi skin itu adalah skin yang prestis gitu misalnya. Nah, game konsep dari gamifikasi ini sebenarnya sudah berapa tahun belakangan ini tuh sudah digunakan dalam pembelajaran gitu. Jadi makanya sudah ada aplikasi gitu ya yang dia menerapkan leaderboard, terus dia menerapkan contohnya Duolingo. Duolingo itu semakin kita sering ikut kelas, berarti kan ada misalnya setiap hari saya ngikutin kelas selama 30 hari berturut-turut, berarti kan 30 streaks. Nah, itu nanti saya di leaderboard itu akan lebih unggul dibandingkan teman-teman yang streaks-nya tuh tidak 30. Nah, itu adalah salah satu contoh platform yang dia menerapkan gamifikasi. Jadi gimana cara dia biar kita tetap ada di aplikasi itu untuk belajar, itu dengan cara, eee, black hat tadi ya. Kalau misalnya saya tidak hari ini saya skip belajar, berarti saya nggak buka aplikasinya. Berarti streaks yang saya buat kemarin-kemarin berturut-turut itu akan hilang. Nanti leaderboard saya akan terganggu, bisa turun gitu. Itu adalah mmm, adalah strategi yang memang dibentuk ada di aplikasi biar kita tetap belajar gitu, membuka aplikasi itu. Nah, tapi ada unsur white hat-nya juga. White hat eee, artinya kalau saya berhasil menyelesaikan satu modul pembelajaran hari ini, saya akan mendapatkan, misalnya diamonds 5 gitu. Dengan saya mendapatkan diamonds 5 tuh bisa saya redeem menjadi item apa gitu, yang mana itu, misalnya bisa bisa memunculkan badge baru gitu, yang mana itu, menjadi suatu hal yang prestis dibandingkan dengan learner-learner yang lain gitu. Itu jadi ada proses, apa ya, rewarding gitu ya, yang mana itu bisa membuat orang menjadi merasa, "Oh, upaya saya ternyata diapresiasi," gitu ya. Upaya saya belajar itu nggak hanya membuat saya menjadi paham, tapi, membuat saya, merasa bahwa saya divalidasi gitu, hasil pembelajaran itu diakui oleh, provider dari pembelajarannya, ataupun dari, komunitas yang belajar itu. Itu salah satu bentuk gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, pertanyaannya sekarang kalau di kelas mau kayak gimana sih elemen gamifikasinya gitu. Kalau kita lihat tadi, ini kan di sini ada 8 sisi gitu ya, ada epic meaning, empowerment, social influence, unpredictability, avoidance, scarcity, ownership, accomplishments. Jadi, itu semua membicarakan dengan hal yang berbeda-beda, tapi, perlu ada di gamifikasi untuk bisa menciptakan belajar menjadi menyenangkan tadi gitu. Nah, tapi apakah ke-8 core drives ini harus ada semuanya di satu pembelajaran atau di satu platform? Enggak juga gitu, tapi kita bisa mengkombinasikan misalnya 2 di antara 8, 3 di antara 8, atau misalnya 5 di antara 8, atau mungkin bisa semuanya gitu, itu juga, it's okay gitu ya. Meskipun akhirnya sistemnya menjadi sangat, kompleks gitu ya. Ini contohnya adalah
salah satu penerapannya gitu ya, kalau epic meaning itu berarti kita menumbuhkan urgensi atau menumbuhkan apa ya, pemaknaan gitu. Eh, kalau kamu berhasil memenuhi learning journey yang ini, kamu akan menjadi apa sih? Misalnya kamu akan menjadi agen perubahan masa depan. Itu epic meaning-nya gitu ya. Accomplishments itu bisa kita lihat dari mana? Dari progress bar dalam LMS kalau materinya udah diselesaikan. Terus leaderboard bagi peserta yang nilainya tertinggi, itu accomplishments. Empowerment bisa dilihat dari feedback yang didapatkan dari peserta lain atau pengajar dengan sistem likes. Misalnya yang jawabannya bagus banget nih, setuju banget, satu kelas eh, sependapat gitu. Likes-nya paling banyak di antara pendapat-pendapat lainnya. Ownership itu profil diri dalam LMS dengan berbagai penghargaan yang sudah dicapai. Jadi kayak, oh saya sudah belajar menyelesaikan 5 materi. 5 materi itu 2 di antaranya ranking 1 misalnya. Itu ownership. Social influence. Dengan ada leaderboard tadi, itu sebenarnya kan secara tidak langsung kita juga mendapatkan pengakuan dari social gitu ya. Itu em, itu bagi pemenangnya. Tapi bagi orang-orang yang bottom three gitu, mereka juga secara nggak langsung atau ya secara nggak langsung mereka akan merasa, waduh malu juga nih ternyata ada di bawah gitu. Em, kalau bisa ketahuan sama atasan saya, terus saya ditanyain kenapa nih udah belajar lama-lama eh, tapi kok hasilnya nggak memuaskan gitu. Jadi dia akan akan mendorong apa ya, akan muncul dorongan dalam diri untuk em, untuk belajar lebih baik gitu. Itu dari leaderboard ya, sesimpel dari leaderboard itu juga bisa memunculkan social influence. Terus scarcity. Scarcity itu biasanya kalau di game ada misi, ada bigger mission gitu. Misalnya kayak fight the boss. Itu misi akhirnya. Kalau berhasil akan mendapatkan reward yang besar. Kalau nggak berhasil berarti try again gitu ya. Nah, kalau di corporate contohnya OJT. Biasanya kan kalau manajemen training di awal ada in class gitu kan, terus nanti ada mentoring, coaching di akhir itu penempatan gitu. Terus scarcity-nya tuh misi akhirnya adalah ditempatkan di suatu daerah, bisa nggak melaksanakan pekerjaan yang apa job title yang udah di-assign ke individu tersebut. Itu contoh dari scarcity. Unpredictability, misalnya ada tugas dadakan. Kalau dulu pas sekolah ada tiba-tiba ujian, itu contoh unpredictability. Terus avoidance itu contohnya kita membentuk apa ya? Salah satu motif atau sistem di mana nge-push mereka untuk mau nggak mau saya harus belajar untuk menghindari sesuatu hal yang unpleasant. Contohnya kalau tadi di Duolingo, kalau kita sudah streaknya misalnya udah 100, terus hari ini saya skip, otomatis streaknya akan hilang kan. Jadi kalau saya mau mencetak angka sampai 200, ya streaksnya pembelajarannya harus terus dilanjutkan gitu. Itu salah satu contohnya dari avoidance. Nah, kalau di game itu pun sebenarnya kan ada proses, ada reward and punishment-nya juga gitu ya. Em, Kalau misalnya saya menang, nanti saya akan dapat skin misalnya secara cuma-cuma, yang lain dapat gratis, yang lain bayar, misalnya saya dapat gratis karena achievement saya gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau di pembelajaran pun ini insights yang pernah saya dapat ya saat saat di kelas gitu. Orang untuk bisa perform itu memang butuh punishment. Tapi karena proses belajar itu nggak disukai sama semua orang. Jangan mempunish seseorang karena mereka tidak belajar, tapi kita kasih mereka dorongan, itu reward. Jadi yang perlu kita lihat itu adalah reinforcement-nya, bukan punishment-nya. Jadi em, orang yang mau belajar itu yang kita kasih reward gitu. Jangan dipunish karena mereka nggak mau belajar. Nah, kalau positive reinforcement itu tujuannya adalah meningkatkan partisipasi dan hasil pembelajaran. Contohnya, setelah mereka menyelesaikan pembelajaran, kita kasih mereka sertifikat. Setelah menyelesaikan modul pelatihan itu sebagai tanda bahwa mereka sudah menyelesaikan dengan baik gitu ya. Terus kasih point reward atau badge dalam e-learning, jadi orang-orang bisa ngeliat, oh ternyata
Mbak Laras sudah nyelesain 3 materi gitu ya, dan semuanya ranking 1 misalnya gitu. Itu sebagai reward, terus hadiah kecil atau akses ke pelatihan lanjutan eksklusif gitu. Contohnya kayak, oh dengan kamu sudah menyelesaikan pembelajaran tentang digital learning, dengan hasil yang baik, kamu dapat gratis webinar bersama dengan Pak Hartono gitu misalnya. Yang mana tuh worth berapa juta gitu. Misal, itu salah satu contohnya. Lalu ucapan selamat dan publikasi dari internal channel itu juga bisa menjadi salah satu alternatif gitu. Nah, kalau yang reinforcement negatif itu tujuannya adalah untuk mendorong karyawan untuk lebih aktif belajar. Contohnya, menghapus kewajiban hadir di sesi review kalau tugasnya udah selesai tepat waktu. Jadi, saat proses kita mereview satu-satu, mana sih kira-kira pertanyaan yang jawabannya paling sering salah? Karena kita on time, nilai kita juga pas passing grade, ya udah, kamu nggak wajib untuk ikut sesi review. Itu kan sebenarnya bisa mendorong mereka juga untuk, oh berarti post-test saya harus bagus nilainya, belajarnya harus serius gitu. Terus mengurangi durasi pelatihan bagi peserta dengan nilai evaluasi tinggi. Eh, jadi misalnya nilainya memang udah bagus, durasi pelatihannya dipersingkat. Bisa jadi mungkin memang nilainya udah bagus bukan hanya karena daya serapnya tinggi ya, atau jangan-jangan curiganya sebelumnya memang udah pernah dapat materinya, udah pernah ikut pelatihannya gitu, tapi tahun ini given lagi nih, kebagian lagi gitu dari organisasi, organisasi meminta dia untuk ngikut lagi sebagai refreshments. Itu bisa dijadikan salah satu contoh penerapannya juga. Atau tidak perlu mengikuti evaluasi tambahan kalau nilai post-testnya udah tinggi gitu ya. Karena em, untuk saving waktunya dia, misalnya karena dia emang udah tinggi, prosesnya berarti udah paham, berarti waktunya bisa dipakai untuk dia lanjut bekerja gitu contohnya. Itu adalah salah satu contoh, ada beberapa contoh penerapan reward dalam pembelajaran. Nah, reward ini juga em, ada beberapa proses belajar yang kita pakai leaderboard juga. Nah, leaderboardnya kita lihatin gitu ada poin-poinnya. Berapa sih setiap mana kelompok yang paling tinggi, rewardnya apa gitu. Kelompok yang paling rendah nggak kita kasih punishment, tapi mereka nggak dapet hadiah apa-apa. Itu kan sebenarnya juga salah satu tanda bahwa eh, oh ada hal yang perlu diimprove oleh kelompok itu. Oke, jadi itu sih kira-kira em, insights yang bisa saya bagikan gitu ya berdasarkan dengan pengalaman bareng-bareng sama teman-teman di Freshmans juga dalam memfasilitasi pembelajaran. Dari teman-teman lain mungkin kalau ada mau sharing pengalaman juga atau mau ada berapa hal pertanyaan gitu yang mau disampaikan juga silahkan. Feel free kalau nggak mau raise hand atau lagi nggak bisa on mic gitu mau disampaikan di chat juga boleh. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau sharing gitu juga boleh banget sih. Siapa tahu kan tadi ada beberapa metode pembelajaran yang belum masuk gitu ya. Dan sebenarnya efektif tuh untuk diterapkan ke generasi tertentu gitu.